Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 91 tidak diperbolehkan untuk maju. Leng Xuang telah membawanya ke kamarnya dan begitu Feng Jiu memasuki kamar, dia dipenuhi dengan bau darah yang menyengat dan memenuhi udara. Dia datang ke tempat tidur dan melihat bajunya telah dilepas dan dia sedang berbaring tengkurap, seluruh wajahnya pucat pasi. Melihat luka panjang di punggungnya, matanya bergerak dan dia segera mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadinya. Leng Xuang yang berdiri dengan cemas di sampingnya segera melaporkan, luka punggung Xiao Hua adalah yang paling parah, luka-luka lainnya hanyalah luka dangkal dan beberapa lecet. Ketika aku membawanya masuk, darahnya telah membeku tetapi dia sudah tidak sadarkan diri. Feng Jiu memeriksa denyut nadinya dan tatapannya tertuju pada kakinya. Sepatu botnya masih dipakai, tetapi seluruhnya berlumuran darah dan ada beberapa lubang di sepatu itu. Dia merogoh lengan bajunya dan mengambil pil coklat lalu menaruhnya di mulut Leng Hua. Dia lalu mengambil sebotol obat lagi dan memberikannya pada Leng Xuang. Lepaskan sepatu botnya dan bantu dia membersihkan luka di kakinya. Ya. Leng Xuang segera memegang botol obat dengan hati-hati dan dengan hati-hati melepaskan sepatu botnya. Air matanya mulai mengalir ketika dia melihat kaki Leng Xuang dalam kondisi yang mengerikan, kulitnya terluka, melepuh di mana-mana, dan darah di mana-mana. Air matanya yang panas tidak dapat berhenti saat dia berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan luka-lukanya, menggunakan lengan bajunya untuk menyeka ingus dan air matanya saat dia melakukannya. Melihat hal ini, Feng Jiu menghiburnya, meskipun luka di punggungnya dalam, untunglah darahnya sudah mengering. Kalau tidak, perjalanan ke sini yang memakan waktu sekitar 4 jam pasti sudah merenggut nyawanya. Sedangkan kakinya, itu hanya luka kulit biasa. Dengan perawatan dan pengobatan yang tepat, dia akan pulih dalam beberapa hari. Tidak ada bahaya. Dia sekarang sangat mengkhawatirkan kakaknya. Leng Hua sekarang tidak sadarkan diri jadi dia tidak bisa mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan kata-katanya, Leng Xuang akhirnya menjadi tenang. Setelah selesai mengoleskan obat dan membalut kakinya, Leng Xuang menyadari bahwa nyonya sudah tidak ada lagi di ruangan itu. Dia keluar dan melihat Feng Jiu berdiri di halaman. Dia bertanya, "Nyonya, bolehkah saya keluar dan menyelidiki apa yang terjadi?" Feng Jiu menggelengkan kepalanya, "Tidak, kita akan menunggu Leng Hua bangun terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi lebih baik daripada dia. Jangan khawatir, Tuan Muda akan baik-baik saja." Ya. Feng Jiu mengangguk tanpa sadar. "Ketika Leng Hua bangun, panggil aku." Setelah itu, dia kembali ke kamarnya sendiri. Begitu dia memasuki kamarnya, dia segera masuk ke istana roh ruang dan dengan jentikan tangannya, sebotol obat muncul di telapak tangannya. Ini adalah obat yang dapat meningkatkan kultivasinya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia memurnikan obat ini dan dia belum menguji keampuhannya dan tidak tahu apakah akan ada efek sampingnya. Burung Phoenix kecil itu melihat gadis itu tengah menatap tajam ke arah botol di telapak tangannya, ia pun tak kuasa menahan rasa penasarannya. Ia pun berjalan terhuyung-huyung dengan kaki-kakinya yang kecil dan bertanya dengan nada heran, "Ada apa dengan botol itu?" "Aku ingin meningkatkan kultivasiku dan maju ke tahap puncak." Dia mencengkeram botol itu lebih erat dengan tekad. Burung Phoenix api kecil menatapnya dengan mata terbelalak, bingung. "Apa kau sudah gila? Saat ini kau berada di tahap prajurit mistis tingkat menengah, bahkan jika kau ingin mencapai tahap puncak, bahkan dengan bantuan istana roh spasial ini, kau masih memerlukan setidaknya 6 bulan untuk mencapainya. Jika kau akan memaksakan diri dan jika sesuatu terjadi, melumpuhkan kultivasimu saat ini adalah satu hal, bagaimana jika kau bahkan kehilangan nyawamu? Apakah kau tahu betapa gawatnya situasi ini?" Melihat bahwa dia tidak bereaksi sama sekali, tetapi hanya menatap botol di tangannya, dia segera menambahkan, "Masih ada lagi. Kultivasi mistis juga membutuhkan seni bela diri selain berkultivasi hanya pada kekuatan mistis. Hanya ketika kedua aspek itu digabungkan, seorang prajurit mistis dapat mengeluarkan kualitas terbaik dan menunjukkan kekuatan terbesar. Jadi, meskipun kekuatan mistismu telah meningkat, dengan sedikit pemahaman dalam seni bela diri, itu juga tidak berguna. Tahukah kamu? Guan Xilin dalam bahaya." Dia menyipitkan matanya dengan tekad. "Dia adalah saudaraku, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini."